Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pakai caping dari Semarang, anyaman dari Ibu Rohani, pasang kuping biar terang. Ada siraman rohani, ayo kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashsirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina bihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin. Baik Bapak Ibu ya, kemarin kita udah selesaikan fadilah dari ayat kursi sampai 4 kali ya kita pertemuan khusus ayat kursi. Sekarang kita lanjut surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Silakan Ustadz Adri, boleh dibaca Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, untuk mengingat kembali kita murojaah, saya baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Baik ya Bapak Ibu, di sini dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan ya bagi orang yang non muslim untuk masuk Islam ya. Ini asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini ketika ada seorang mu'alaf ya, orang baru masuk Islam, anaknya masih nganut agama Yahudi ya. Maka orang tuanya maksa anaknya untuk masuk Islam, bahkan dengan cara kekerasan. Maka turunlah ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ya memang menganut agama Islam ini harus dengan kerelaan ya. Kalau dia rela masuk agama Islam, nah, maka akan ada keikhlasan dalam menjalankan agama Islam. Apalagi dia semangat menuntut ilmu ya,
dalam belajar agama Islam. Nah, dengan dia mempunyai ilmu, maka dia akan meyakini apa yang dia lakukan itu menjadi kebaikan buat dia. Jadi ketika dia mempunyai ilmu dan meyakini bahwa apa yang dilakukan dalam agama Islam itu menjadi kebaikan, dan dengan dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan merasakan dan menikmati apa yang dia lakukan. Kalau udah menikmati, maka dia bisa jadi mencintai, ya. Nah, kalau udah mencintai, maka dia akan berkorban, berjuang, ya, untuk agama Islam. Nah, itu awal seperti itu, ya. Jadi tidak boleh dipaksa orang masuk Islam, ya, harus dengan kerelaan. Bahkan di sini dikatakan la ikroha, ya. Ini artinya kalimat penafian, ya. Tidak ada paksaan, artinya sedikit pun nggak boleh dipaksa, ya, orang masuk Islam. Harus dengan kerelaan dan dengan hati yang ikhlas. Jadi nggak boleh ada sedikit pun dipaksa, harus dengan kerelaan dan hati. Jadi jangan sampai, ya, orang masuk Islam karena terpaksa, ya. Ya, ada kan orang mau masuk Islam karena pengen perkawinan, ada gak yang seperti itu? Jadi karena beda agama akhirnya dia masuk Islam. Nah, itu termasuk terpaksa itu karena mau kawin. Ada juga orang mau masuk Islam karena jabatan, karena bosnya mungkin Islam, jadi biar lancar gitu, ya. Jadi ada kepentingan masuk Islam karena kepentingan. Ada juga orang masuk Islam karena takut gitu, ya. Kalau zaman dulu Rasulullah kan udah menang dalam peperangan. Nah, orang-orang Yahudi, Nasrani, ya, dalam ketakutan, dan dia kan nggak dapat harta pampasan juga gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi masuk Islam dalam ketakutan itu juga nggak boleh. Itu namanya keterpaksaan, ya. Jadi tidak boleh masuk Islam dengan cara dipaksa atau keterpaksaan, ya. Nah, jadi orang yang masuk Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, ya, dengan sepenuhnya. Jadi kalau misalkan dia masuk Islam karena kerelaan, maka dia akan berjuang untuk agama Islam, dia akan fight, ya, meskipun resikonya besar, ya. Kayak seperti coba kita lihat kalau cerita-cerita mu'alaf tuh, ya, orang masuk Islam, pendeta, ya, terus biarawati, itu ujiannya berat, ya. Bahkan harus dikucilkan, nggak diakui keluarga, warisannya dihapus, ya. Tapi karena dia kerelaan dan dia masuk Islam karena dengan ilmunya dia merasa bahwa itu adalah kebenaran yang hakiki, maka apapun resikonya dia hadapi, ya, meskipun harus dikucilkan sama keluarganya, warisannya tidak dibagi, ya. Nah, itu kalau masuk Islam dengan kerelaan. Tapi kalau masuk Islam karena keterpaksaan, ya, itu biasanya pengecut orang itu. Baru ngadepin rintangan dikit aja udah ciut hatinya tuh. Karena masuk Islamnya bukan karena kerelaan, tapi karena kepentingan. Nah, itu biasanya ada masalah dikit aja udah ciut, ya. Dan biasanya nanti nggak bertahan lama, balik lagi tuh ke agama yang berikutnya. Tapi kalau orang yang rela ikhlas, ya, karena tahu kebenaran agama Islam, maka dia tuh akan berjuang untuk masuk agama Islam. Bahkan dia akan pertahankan, ya, meskipun dia harus pisah dengan keluarganya, ya. Banyak, ya, kayak siapa tuh yang meninggal, Yahya Waloni, ya. Terus Irene Subandono, ya, pokoknya banyaklah pemalap-pemalap. Bahkan dia lebih banyak memasuki
orang-orang masuk Islam dari diam, ya, karena dia tahu gitu, inilah yang benar. Ya. Coba deh, banyak orang masuk Islam dari mualaf, ya, maksudnya dari pendeta atau dari biarawati, ketimbang daripada ustadznya, ya, karena dia tahu bahwa ini loh yang benar, ini loh yang terang, gitu, seperti itu. Jadi nggak usah dipaksa orang masuk Islam karena hidayah itu dari Allah. Ya, artinya kalaupun dipaksa, kalau Allah belum ngasih hidayah, nggak akan dia juga masuk Islam. Nah kecuali ya kalau dia udah masuk Islam, nah itu baru boleh dipaksa tuh untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Ya, misal, ayo sholat jamaah di masjid gitu, ayo puasa, nah itu boleh dipaksa ya. Jangan justru orang Islam pakai dalil ayat ini, dia nggak sholat, dia nggak puasa pakai dalil ini loh, kan nggak ada paksaan dalam menjalankan ajaran Islam. Nah itu salah tuh. Jadi ayat ini nggak boleh dipakai buat dalil tidak ada paksaan dalam menjalankan ajaran Islam. Justru ini tidak ada paksaan untuk orang yang non muslim masuk Islam. Tapi kalau udah jadi orang muslim, itu justru ayat ini nggak boleh dipakai. Tidak ada paksaan dalam menjalankan, justru harus dipaksa supaya dia menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena dia sudah berikrar, ya, bersahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus komitmen menjalankan ajaran-ajaran Islam. Ya, jadi dalil ini jangan dipakai buat alasan nggak mau puasa, nggak mau sholat, nggak ada paksaan. Ya. Nah, jadi di sini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Nah di fiddin di sini ada alif lam, berarti agama yang dimaksud adalah agama Islam, karena agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Ya. Jadi agama yang lain itu bukan agama dari Allah. Ya. Jadi itu ciptaan manusia. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu agama Islam. Ya, makanya di sini yang dimaksud fiddin ya itu agama Islam. Jadi hanya agama Islam lah yang diakui. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan makhluknya, Allah juga yang memberikan agama, sehingga Allah juga yang memberikan jalan hidup, ya, memberikan petunjuk. Makanya ya agama yang sebenarnya adalah agama Islam dari zaman Nabi Adam. Semua nabi itu menganut agama Islam. Ya. Kalau agama yang lain ya di luar itu yaitu ciptaan manusia, ya. Jadi hanya agama Islam yang ada di sisi Allah. Selain itu berarti bukan di sisi Allah dan yang diakui Allah, ya. Nah, di sini kita tidak boleh memaksakan orang masuk agama Islam, bukan berarti kita nggak boleh mendakwahkan, ya. Kita tetap mendakwahkan agama Islam. Sekarang bagaimana dia bisa mengenal agama Islam kalau kita nggak perkenalkan? Bagaimana dia bisa tahu? Makanya perlu juga kita dakwahi, ya, dengan tidak memaksa, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, gitu ya. Bahkan kita dakwahi dengan dalil nakli dan dalil akli. Kalau dalil nakli itu ada Al-Quran dan hadis, ya, sunnah. Nah kalau akli dengan logika. Nah jadi orang-orang di luar Islam itu lebih banyak mengedepankan dalil akli dengan logika. Makanya perlu kita pakai logika dalam menyampaikan dakwahnya. Jadi nggak cukup dalil nakli dengan Al-Quran dan hadis, tapi juga dengan logika, karena dia berpikirnya konkret, ya, nggak mau berpikir abstrak. Jadi yang jelas, ya,
Ya kayak seperti orang beriman ya. Beriman itu kan transendental. Transendental itu artinya dia melampaui batas dari pengalaman atau melampaui batas dari pemahamannya. Itu transendental orang. Kalau keimanan ya, maksudnya gini ya. Kayak orang kan manusia usianya 60-70, dia nggak mungkin ngalamin sampai hari kiamat ya. Jadi nggak ada pengalaman. Itu kan keimanan kita kepada hari akhir itu kan nggak mungkin kita mengalami pengalaman mendapatkan pengalaman atau setelah mati akan dibangkitkan lagi. Itu kan kita nggak mungkin mengalami seperti itu kalau kita belum mati ya. Nah itu namanya transendental. Jadi melampaui batas dari pengalaman, kita nggak mencapai itu. Nah kalau kufur ya, kufur itu sifatnya material. Nah kalau material biasanya dijelaskan dengan logika sehingga nalarnya masuk ya. Jadi kalau misalkan orang-orang non muslim itu yang sifatnya material itu harus dijelaskan dengan logika, maka dia bisa masuk nalarnya. Makanya perlu juga dalil akli di samping dalil akli untuk membantu agar jelas ya. Jelas apa? Jelas dari apa yang disampaikan ya. Karena dia sifatnya konkret, nggak mau abstrak orang-orang non muslim itu. Ya, baik ya. Jadi kenapa tidak boleh dipaksa ya orang non muslim? Karena udah jelas ya di kalimat berikutnya, qad tabayyana rusdu minal ghoi, sungguh telah jelas ya, perbedaan antara arusdu kebenaran minal ghoi dari kesesatan. Jadi nggak usah dipaksa karena udah jelas antara kebenaran dengan kesesatan ya. Dan Allah juga ya memberikan kejelasan secara logis, sinkron dan konkret ya. Misalkan Allah melarang untuk orang berbuat zina. Di lain ayat Allah juga menganjurkan perempuan pakai jilbab. Itu kan berarti sinkron, ya gak? Artinya apa? Perempuan disuruh tutup aurat supaya tidak membuat laki-laki itu menjadi nafsu melihat aurat. Nah, sinkron itu ya kan. Coba kalau di agama lain berzina dilarang sama, tapi tidak dianjurkan untuk menutup aurat. Bahkan pakai pakaian seperti nggak pakai pakaian, kelihatan tuh lekuk-lekuknya ya. Pakai baju punya adeknya, nggak, pusernya kelihatan. Orang nggak muat pakai rok juga kependekan. Nah ikan bahannya kurang tuh katanya Pak Nono tuh ya. Nah ya, jadi Islam itu logis, sinkron ya, perintah antara perintah dan realitas sinkron gitu. Perintahnya untuk tidak berbuat zina, nah, realitasnya ya nggak boleh mengumbar aurat sehingga tidak membuat mengumbar hawa nafsu dari laki-laki, pandangan laki-laki. Nah itu ya, jadi udah jelas antara kebenaran dengan kesesatan gitu. Ya misalkan ini madu, ini racun ya. Orang tuh udah tahu bahwa madu itu rasanya enak, manis dan berkhasiat. Dan orang juga udah tahu kalau racun itu bahaya ya, bisa bikin mati gitu. Nah sekarang ya nggak usah dipaksa untuk minum madu atau minum racun, dia udah tahu mana yang baik, mana yang benar. Begitu juga di dalam agama Islam, nggak perlu dipaksa ya, dia udah jelas ini loh yang benar ya. Nah ini yang sesat, itu udah jelas dalam Islam ya. Ibaratnya kayak orang berkata jujur itu baik, orang berkata dusta itu jelek ya.
udah ketahuan itu, tapi kenapa masih ada aja orang yang berkata dusta ya? Dia tahu bahwa itu jelek ya. Apa karena takut berkata jujur gitu ya. Ya, jadi udah jelas gitu ya antara kebenaran dan kesesatan. Makanya nggak perlu dipaksa, itu udah jelas ya. Tapi ya perlu juga ya dijelaskan pemahaman-pemahaman yang tersembunyi, karena Al-Quran ini ya itu adalah ayat-ayat yang ada rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran, di balik yang konkret. Jadi maksudnya gini ya, ayat-ayatnya nyata, jelas nih ayat-ayatnya, tapi pesan-pesannya tersembunyi, makanya perlu juga ditafsir ya. Kita baca nih yang dimaksud, misalkan watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun ya, orang tahu artinya demi buah tin dan buah zaitun, tapi ada rahasia yang tersembunyi di situ. Yang dimaksud buah tin apa, yang dimaksud buah zaitun apa? Atin wa zaitun wa turi sinin misalnya. Nah, buah tin dan buah zaitun itu lebih banyak di negeri Sam. Nah, tempat diangkatnya Nabi Isa. Nah, di situ maksudnya waturi sini. Nah, itu demi bukit Tursina. Maksudnya apa? Tapi kalau nggak dijelasin nggak jelas. Maksudnya itu tempat diangkatnya Nabi Musa, bukit Tursina. Wahajal baladil amin. Ya, ini negeri yang aman. Maksudnya orang udah tahu negeri aman, tapi apa? Ada rahasia yang tersembunyi. Di situ tempat diangkatnya Nabi Muhammad ya, di negeri Mekah, negeri yang aman. Jadi urut-urutannya Nabi Isa yang Nabi yang mulia, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad yang paling mulia. Kalau nggak dijelasin itu nggak akan jelas. Makanya Al-Quran ini ya ada ayat-ayat rahasia yang tersembunyi di balik yang konkret ya. Dia jelas ayat-ayatnya, tapi ada pesan yang tersembunyi yang kalau nggak diungkap atau nggak ditafsir itu nggak jelas gitu maksudnya ya. Makanya perlu juga ditafsir ya. Jadi di sini ar-rusdu ya, itu diucapkan dulu baru al-goyi ya. Karena ya dulu, zaman dulu ya, itu al-goyi itu kan kesesatan, itu awalnya kesesatan dulu. Jadi pada zaman dulu di Mekah, Madinah ya, dan Jazirah Arab itu mengalami futur. Futur itu mengalami kekosongan ya. Kekosongan dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu sangat lama, kurang lebih 500 tahun nih, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Nah, dalam kekosongan itu ya terjadi banyak penyimpangan, terjadi banyak kesesatan. Maka datanglah Islam. Nah, di situ Islam membenarkan ya, udah jelas itu setelah Islam datang terjadi perbaikan-perbaikan, dan disitulah jelas ya ar-rusdu, kebenaran, minal goyi, dari kesesatan ya. Jadi disebut ar-rusdu dulu ya karena itu awalnya kesesatan dulu. Makanya ketika Islam datang maka jelaslah kebenaran dari kesesatan, seperti itu. Selanjutnya famayakfur bit-taghuti, maka barang siapa yang ingkar dengan togut ya, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah ya. Jadi syarat kita jadi orang muslim cukup kufur kepada togut, beriman kepada Allah, itu udah cukup ya. Kufru at-togut wa yu'min billah ya, ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah ya, itu udah menjadi orang yang berpegang teguh kepada agama Islam ya, udah faqadis tamsakabil uratil wusqa. Nah, kalau kita mau berpegang teguh kepada ajaran Islam, kepada agama Islam, maka
kita kufur kepada tagut, beriman kepada Allah, ya. Ya. Jadi kita ingkari dulu tagut. Kenapa al-kufru tagut dulu yang didahulukan, baru beriman kepada Allah. Ya, karena ya kayak seperti kalimat tauhid lah, la ilaha illallah. Itu kan kita ingkari dulu, tidak ada Tuhan. Pokoknya nggak ada Tuhan selain Allah. Baru kita menetapkan dan mengakui bahwa ini Allah. Begitu juga kita ingkari dulu, kita kufur dulu, kita hapus dulu togut-togut itu, baru kita menyatakan beriman kepada Allah. Makanya didahulukan al-kufru bitogut, ya. Kita hapus, kita ingkari togut, baru kalau kita udah bersih, udah nggak ada lagi togut-togut, maka baru kita beriman kepada Allah, ya. Makanya Allah susun al-kufru bitogut, kufur dulu, ya. Ini baru konsepnya, ya. Sekarang penjabarannya, ya. Jadi yang dimaksud togut apa sih? Ya, togut itu dari kata togo, artinya melampaui batas, ya. Jadi kalau orang yang melampaui batas maka disebut togut dia tuh, ya. Melampaui batas dari kebiasaan, ya. Togut itu diterjemahkan sama ulama orang yang menyembah selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah itu melampaui batas. Sekarang orang makhluk benda yang nggak bisa memberi manfaat, bahkan memberi mudarat juga nggak bisa, kenapa disembah? Berarti orang yang menyembah ini melampaui batas. Orang nggak bisa memberi manfaat dan mudarat kok disembah, ya. Makanya disebut togut, ya. Ya kayak seperti berhala, ya itu disebut togut itu. Kalau Nabi Isa disebut togut nggak? Itu kan disembah itu. Nah, Nabi Isa itu, ya, dia tidak disebut togut karena dia tidak minta disembah. Yang menyembah itulah yang togut justru. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang menyembah Nabi Isa, berarti orang yang nyembah itu yang togut, karena togut itu menyembah selain Allah, ya. Nah, kayak seperti ada orang yang menjadikan wali-wali sebagai tawasul, perantara buat doa. Nah, itu justru yang togut itu yang menyembah wali. Menjadikan wali sebagai tawasul yang udah mati. Justru harusnya didoakan, bukan kita minta perantara untuk supaya doa kita dijabah, ya. Nah, itu justru dia yang togut itu, yang minta kepada wali, kepada Nabi Isa berdoa, ya. Nah, itu salah itu, ya. Ada juga ulama, ya, yang mengatakan yang dimaksud togut itu juga bisa hawa nafsu, ya. Jadi hawa nafsu, keinginan yang melampaui batas itu juga togut. Pemimpin yang sesat itu juga togut itu, atau pemimpin yang mengajak kepada kesesatan itu togut itu, ya. Menghalangi orang untuk dekat dengan Allah atau menghalangi dari jalan Allah itu togut, ya. Dan orang yang bisa menghalangi dari jalan Allah biasanya dia punya kekuasaan, punya uang, punya ilmu. Nah, itu orang yang bisa menghalangi itu, ya. Nah, seorang penguasa, ya, itu menghalangi orang dekat dengan Allah itu nggak harus dengan fisik menyuruh polisi atau tentara, bisa juga dengan undang-undang. Nah, itu togut itu, orang yang membuat undang-undang untuk menghalangi dari jalan Allah gitu. Atau, ya, bisa juga dengan membuat pasal-pasal yang bisa menghalangi dekat dengan Allah, itu togut itu. Banyak ya togut, ya. Atau bisa juga orang kaya, ya, dia menghalangi orang untuk dekat dengan Allah, itu togut tuh. Ada perusahaan yang melarang karyawannya untuk sholat Jumat, karena nggak ada yang jaga, jadi diganti aja sama zuhur. Nah, kalau tiap minggu zuhur kan kafir. Nah, jadi orang yang menghalangi itu
disebut togut. Ada juga orang yang berilmu, ya, dengan dia ilmunya dia mempengaruhi orang sehingga orang tersebut jauh dari Allah, ya. Ini biasanya apa nih, kayak Islam liberal gitu ya. Ya, ini mensamarkan, mensubhatkan, itu juga termasuk togut. Ya, jadi togut ini tergantung pendekatannya. Kalau pendekatannya kepada tasawuf, ya, maka togut ini orang yang orang yang kalau pendekatannya dengan akidah kan itu seperti dukun, berhala, itu togut tuh kalau yang akidah. Kalau tasawuf biasanya orang yang kalau siasah, misal pendekatan dengan siasah itu pemimpin-pemimpin gitu. Ya, kalau tasawuf saya lupa tuh, ya. Nah, itu biasanya togut itu saya lupa ya. Kalau dengan pendekatan nah, pokoknya intinya tergantung pendekatannya, ya. Ya, tadi kan kalau kita apa aja tadi itu togut. Tadi togut bisa berhala, bisa dukun, bisa apalagi tadi togut, bisa kekuasaan, bisa apa lagi? Hawa nafsu. Iya, tasawuf itu hawa nafsu, ya. Jadi kalau pendekatannya dengan togut ya itu hawa nafsu, deh bisa jadi togut gitu. Susah banget nyebut hawa nafsu, ya. Masa. Makasih Pak. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Jadi yang dimaksud togut di sini ya tergantung pendekatannya, ya. Kalau pendekatan dengan tasawuf yaitu hawa nafsu. Kalau pendekatan dengan akidah ya kayak seperti berhala, dukun. Jadi sia-sia ya orang yang udah setiap malam baca tauhid 1000 kali tapi dia masih beriman kepada togut. Sia-sia, dia sayang, tiap malam dia baca kalimat tauhid. Nah, itu hati-hati nih, kalimat-kalimat kayak al-mujarobat itu juga togut itu tuh, ya. Jadi bisa buat ngobatin ini dibaca 1000 kali, disimpan di gelas, diminum. Itu togut itu, ya. Hati-hati itu, ya. Jadi jangan sampai kita udah tiap malam berzikir tapi kita masih beriman kepada togut. Kita udah bersedekah ya banyak, tapi kita masih kedukun, ya. Ada gak yang gitu pejabat tuh sedekahnya mau jor-joran ke masjid tapi kedukun juga, ya, sia-sia itu dia, ya. Ada juga yang dia infak gede-gedean, ya, tapi dia juga masih syirik. Nah, itu juga sia-sia, ya. Itu togut masih namanya. Ya, jadi togut ini ya caranya harus dibersihkan dulu baru beriman. Makanya Allah tadi menyatakan al-kufru bitogut wa yu'min billah. Artinya dibersihkan dulu kekufuran togut baru beriman kepada Allah. Ini seperti ibaratnya kayak orang ngecat. Kalau orang ngecat kan biasanya dikerok dulu tuh cat yang lama tuh, dibersihin dulu sampai bersih, ya. Diamplas. Setelah udah bersih diamplas baru dicat yang baru. Nah, itu hasilnya bagus, bener ya. Tapi kalau ditumpuk itu ntar ngegelembung tuh karena masih ada cat-cat yang jelek, ya. Nah, togut juga gitu. Dihapus dulu togut tuh, ya, dari hati kita dibersihkan baru kita beriman kepada Allah. Makanya dikatakan wa kufru bitogut.
dikufur, diingkarin dulu semua togut-togut, baru wa yu'min billah. Ya ibaratnya seperti itu. Ya jangan sampai ada perumpamaan yang salah nih. Biasanya kan ada orang nggak apa-apalah, nggak sholat, yang penting kita berakhlak mulia. Jangan sampai tuh ada pernyataan, atau ada nih dulu nih zaman pemilu ya, nggak apa-apa kafir, yang penting dia nggak korupsi. Salah itu pernyataan seperti itu ya. Justru yang penting muslim dulu, masalah dia korupsi atau enggak itu kan nanti urusannya akidah nih yang pertama ya gak. Kalau ini kan masalah akhlak yang kedua, di bawah akidah. Justru akidah dulu yang kita utamakan. Nah ini sering ada perumpamaan seperti itu tuh. Nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting kita baik sama orang, berakhlak mulia. Nah itu salah itu. Ya lanjut. Pamayakur bitawguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Jadi barang siapa yang ingkar kepada taugut dan beriman kepada Allah, faqadis tamsaka, ya, faqad maka sungguh istamsaka, dia akan berpegang bil urwatil wuthqa. Ya. Nah ini urwatil wuthqa, ada yang mengatakan ikatan, ya, tali yang diikat, yang ada buhul-buhulnya, sehingga kalau dipegang tuh nggak kepleset gitu ya. Jadi yang dimaksud urwatil wuthqa, ada yang mengatakan tali yang dibuat buhul-buhul diikat, jadi kalau kita pegang itu kenceng, kuat gitu ya. Ada juga yang mengatakan urwatil wuthqa ini adalah agama Islam, jadi berpegang kepada agama Islam. Istamsaka, ya, ya di sini istamsaka ini artinya berpegang, menahan sekuatnya, ya. Kayak imsak, menahan ya. Tamsaka itu menahan sekuatnya. Kalau masaka kan megang tapi nggak ada sekuatnya. Kalau ini sekuatnya, jadi nggak sampai lepas ya. Di sini lan pisau malah, jadi tidak sampai lepas, sampai selamanya. Ya. Nah biasanya nih urwatil wuthqa nih, orang yang berpegang teguh kuat itu ada pada ini orang-orang yang baru masuk Islam karena ilmu, ya kayak tadi udah saya sebutin, kayak pendeta ya, itu karena dia keilmuannya ya, dia masuk Islam dan dia benar-benar kuat itu, bahkan dia bisa masukin orang masuk Islam itu bisa lebih banyak daripada ustadznya sendiri. Karena dia benar-benar ulwasil wuthqa ya, dia berpegang teguh kepada agama Islam, dia mengakui bahwa inilah yang benar, sehingga dia benar-benar berpegang teguh dan dia yakin inilah agama yang benar, sehingga dia mengajak semua ya yang dulunya menjadi ininya dia, jamaahnya dia, diajak masuk Islam gitu. Ya, selanjutnya wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi ya, Allah mendengar apa yang diucapkan maupun apa yang ada di hati. Begitu juga Allah mengetahui apa yang dilakukan. Jadi hidup ini bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga nanti kita akan bertanggungjawabkan. Makanya apa yang kita lakukan ya, baik secara lisan maupun dalam hati atau secara perbuatan, itu Allah akan mendengar dan Allah mengetahui. Dan semua itu bukan hanya Allah dengar, bukan hanya Allah ketahui, tapi ditulis sama malaikat. Dan bukan hanya ditulis, tapi nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya ya, hidup ini adalah ujian ya. Apa yang kita lakukan di dunia itulah yang nanti akan kita dapat di akhirat ya. Ketika kita lakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan ganjarannya di akhirat berupa surga. Begitu juga kalau kita melakukan keburukan di dunia, maka kita juga akan mendapatkan ganjarannya di akhirat, yaitu berupa neraka. Makanya ya,
Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui ya. Itu nanti semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, saya rasa cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kasih mic-nya tuh. Saya dulu. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa ayat Al-Quran itu jelas, tapi memiliki makna yang tersembunyi. Maka perlu tafsir. Kita kenal ada tafsir klasik, tafsir kontemporer, bahkan sekarang tafsir ugal-ugalan seperti orang liberal dan Nusantara. Nah, ini pakemnya sebenarnya seperti apa, Pak Ustaz? Karena semuanya sekarang bebas dipublikasikan di media ya, sehingga kadang-kadang bisa menyesatkan juga gitu. Nah, apa kira-kira faktornya sehingga yang klasik itu kan lebih terarah ya, kontemporer mungkin lebih kekinian gitu. Namun orang-orang liberal dan orang Nusantara memaknai kontemporer itu ya seluas-luasnya, semaunya dia gitu. Arahnya itu nggak jelas. Nah, kira-kira apa pakemnya sehingga kita tidak salah memaknai apa yang disampaikan oleh katanya ahli-ahli tafsir, terutama untuk ahli yang ugal-ugalan itu. Yang kedua tadi ada tasawuf dimaknai sebagai hawa nafsu. Kalau menurut saya bukan hawa nafsu, itu kan pendekatan spiritual sebenarnya. Ada orang yang secara rutin melalui melakukan pembersihan hati sehingga pengalaman rohaninya itu, sehingga rohaninya hidup dan memiliki pengalaman rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau hawa nafsu kan konotasinya dari hati, kurang ini ya, kurang lurus gitu. Ini tolong di ulas kembali. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi untuk tafsir ya kita baca yang udah aman aja, yang udah direferensikan jelas-jelas seperti Ibnu Katsir, As-Sa'di ya, atau At-Taisir ya, atau ya kalau misalkan kita baca aja boleh yang kontemporer, tapi kita perlu juga tanyakan kepada ahlinya Ustaz ya, jangan sampai nanti kita malah terbawa karena kita misalkan keterbatasan ilmu lalu kita baca dengan meyakininya. Sebaiknya kita diskusikan dengan ustadznya, makanya perlu ada pembimbing gitu, seperti itu ya. Kalau misalkan ini adalah hal yang baru ya. Kalau kontemporer kan artinya sementara ya, kontemporer, temporary itu masih sementara ya. Ya jadi ya seperti itu. Apa yang udah kita mantepin. Ya. Kalau As-Sa'di kan dia lebih ringkas, kalau Ibnu Katsir lebih banyak gitu, seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya tadi tasawuf ya, kan saya sebut hawa nafsu ya, karena hawa nafsu kan dari hati, keinginan ya. Kalau hatinya dia bisa menahan dengan ketenangan, dengan kesabaran ya, maka itu tidak akan dilakukan. Jadi timbul dari keinginan hawa nafsu itu, dari hati yang ingin apa yang semestinya tidak dilakukan karena ini melampaui batas dan dia lakukan. Nah, makanya itu kalau dari pendekatan dari tasawuf ya, kalau yang saya maknai seperti itu ya, awalnya dari hati itu kalau hawa nafsu itu ya. Cukup ya Pak.
Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Allahumma jakirna minhum manasina wa alimna minhum majahilna wazukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.